Halo, pada malam ini kita akan membahas topik. Dan pada malam ini kita akan membahas topik tentang masa kejayaan nasional pada masa 400 sampai 1600. Pada zaman itu di nasional zaman kerajaan. Untuk lebih lanjutnya kita akan langsung pada pembicara. Langsung Dikata apa nggak bisa langsung langsung kan bisa jelas pertanyaan pas. Oke, terima kasih ya teman-teman. Kita pertemuan yang ke 9 ya. Pertemuan 9 berkaitan dengan diskusi atau ya sharing lah gitu ya. Bahasanya seperti itu. Sharing berkaitan dengan persoalan kebangsaan kita. Untuk seperti juga sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa ketika kita tidak tahu sejarah, maka kita tidak akan punya orientasi kemana kita akan melangkah seperti itu. Nah itu yang menjadi masalah. Mungkin diskusi seperti ini, obrolan seperti ini sangat begitu penting ya untuk apa? Untuk lebih mendalam lagi apa yang kita lakukan saat ini. Nah, seperti juga yang hari Selasa kemarin kita diskusikan, Bang, udah habis udah Siapa? Sok ambil sih. Siapa? bulan hah? Lu nanti mau lagi. Nanti jalan-jalan Ya. iya. Lagi jadi masyarakat atau apa namanya berbangsa dan bernegara, kalau kita kemudian tidak mengenal sejarah, buta terhadap sejarah, kita tidak punya orientasi untuk melangkah ke depan apa yang kita harus lakukan seperti itu. Nah, yang menjadi pertanyaan kita saat ini adalah sejauh mana kita memahami sejarah, karena pendekatan cara membaca sejarah itu banyak modelnya. Kita bisa melihat dari fakta-fakta sejarah yang berbentuk misalnya dalam bentuk artefak, dan itu kemudian bisa dibaca ulang kembali apa yang terjadi di balik artefak-artefak itu. Karena menurut ilmu semiotik, ilmu bahasa ya, bahwa setiap ada tanda itu pasti ada petanda. Setiap ada petanda itu ada menunjukkan sebuah penanda. Nah, kalau kita lihat dari tanda-tanda yang dimunculkan dalam artefak itu pada zaman itu bisa kita lihat sebagai tanda apa, penanda apa, sebagai petanda apa. Itu yang kita bisa membongkarnya, persoalannya apa di dalam artefak itu. Nah, setelah ditelusuri memang ternyata memang ada beberapa persoalan yang selama ini selama ini terbungkam. Maksudnya terbungkam oleh kekuasaan memang. Jadi kadangkala sejarah bisa diciptakan atau bisa dibuat oleh kekuasaan. Nah, ini yang menjadi masalah. Jadi kayak misalnya Hitler menciptakan sejarahnya sendiri gitu loh. Terus kemudian dia mengeksploitasi yang sesungguhnya apa yang terjadi sebelumnya kayak gitu. Misalnya ketika gedung Reichstag dibakar, terus kemudian dia menyebutkan itu kaum Yahudi yang membakar, padahal adalah dia gitu, kayak gitu. Terus seperti juga yang tempo hari kita bicarakan berkaitan dengan kudeta Soekarno, dianggap itu bukan kudeta gitu. Itu karena peristiwa
itu dianggap peristiwa kecolongan aja gitu loh. Padahal itu ada kudeta dari dalam sebetulnya. Nah, seperti itu. Jadi artinya begini, yang 65 itu peristiwa 65 itu adalah peristiwa sebetulnya kudeta militer, itu junta militer sebetulnya, tetapi menggunakan sipil, menggunakan mahasiswa sebagai alatnya. Tapi kemudian faktanya memang sudah kita sampai saat ini dosa Orde Baru itu sampai sekarang. Terus kemudian selain itu juga banyak sebelumnya dari 65, misalnya sebelum revolusi, juga kita punya fakta-fakta sejarah yang sampai saat ini juga tidak terungkap seperti itu. Nah, kemudian ini penting. Nah, ketika kemarin kita membahas ya berkaitan dengan persoalan jejak sejarah nenek moyang kita sebagai masyarakat Bahari, di mana masyarakat Bahari itu cenderung toleran ya, rasa kebersamaan, rasa saling memiliki duduluran lah istilahnya, itu kemudian pelan-pelan menjadi rusak, apalagi kemudian setelah setelah kekuatan-kekuatan kaum masyarakat benua yang begitu selalu ambisius dan selalu ingin menunjukkan eksistensinya dengan pemahaman-pemahaman fundamentalismenya, sehingga suku-suku lain itu dihabisin. Maka di masyarakat benua lebih cenderung siapa yang kuat dan berotot itulah yang akan menang. Itu bisa dibuktikan ya ketika misalnya peristiwa Jengiskan, terus peristiwa ya sampai terakhir di abad modern, pada abad modern itu sekitar 1918-an, di mana misalnya kuasa-kuasa Eropa seperti Hitler, Stalin kayak gitu itu ya seperti itu kerjaan mereka itu. Nah, di sekitar tahun sekitar tahun 100 sebelum Masehi ya, bangsa kita ini sebetulnya sudah bisa menyebarkan produksi industri dari teknologi, misalnya bagaimana mengolah pangan, mengolah rempah-rempah, mengolah teknologi lain yang berdasarkan kebutuhan pada zaman itu, sehingga seperti Raja Sulaiman sampai dia membeli rempah-rempah ke kita, ke daerah Tanah Batak ya, dan di situ mereka sangat beragam ada yang perdagangannya itu melalui Cina ya, terus kemudian dari situ terus masuk ke daratan, masuk ke Persia, dan kemudian mereka berdagang di situ. Nah, dari situ masyarakat Cina itu melihat, belajar ada apa sih dengan orang-orang itu sampai kemudian berpindah-pindah jualan ke das-das. Nah, pada zaman itulah yang kemudian orang-orang Persia ingin tahu persisnya seperti apa di masyarakat Nusantara pada waktu itu. Dan mereka datang ke Nusantara sekitar tahun-tahun itu dan singgah di Aceh ya, Laut Utara ya, Aceh. Dan mereka masuk ke sana, dan tidak lama kemudian pada berikutnya Hindu juga datang dari India. Dari India datang ke Indonesia, ke Nusantara pada waktu itu, bukan nama Indonesia, Nusantara. Dan masyarakat yang dulu yang kemarin kita bicarakan di hari Selasa itu, bahwa penduduk asli kita yang berasal dari masyarakat ini yang dari masyarakat 3 benua yang menyatu terus kemudian dia lari ke Indonesia, dan orang barat menyebutnya istilahnya Indonesia ya, Indonesia ya, masyarakat Indonesia itu dianggap sebagai penduduk asli, karena itu sudah menjadi semacam, bukan asimilasi, itu sudah jadi semacam ikatan hubungan alam antara masyarakat itu pada waktu itu, si orang-orang itu ya, sehingga kemudian mereka membentuk kehidupan bermasyarakat, berorganisasi, lalu kemudian setelah itu mereka
transportasi, sampai kemudian buat ekspedisi uang, mereka sudah buat sendiri, dan itu berdasarkan pengalaman yang beratus tahun, sehingga mereka mendapatkan ilmu yang oh ini cocok di Nusantara seperti ini. Dari konsep arsitekturnya sampai ke persoalan cara mereka hidup, makan, beranak pinak seperti itu. Nah, kemudian mereka tahu persis apa kebutuhan di laut, kebutuhan makanan laut dan kebutuhan makanan di darat. Maka kemudian bagaimana rempah-rempah yang mereka, karena memang hidupannya antara laut dan daratan ya, sehingga mereka bisa mengolah rempah-rempah yang kira-kira cocok untuk wangi badan segala macam. Sampai mereka bisa membuat kemenyan, dan kemenyan yang diproduksi masyarakat Nusantara pada waktu itu sampai terkenal di dunia. Pada zaman itu terkenal di dunia. Kalau sekarang mah minyak wangi apa sih namanya tuh? Yang terkenal tuh Tanyong-nyong. Ya apa? Minyak doyo. Itu sampai terkenal di dunia ya. Orang-orang di waktu itu sebelum apa ya? Peradaban Yunani tumbuh, peradaban apa namanya tuh? Ya peradaban Yunani tumbuh kayak gitu. Kita sudah maju sampai kemudian kita bisa memproduksi emas kayak gitu ya, perhiasan-perhiasan itu dari kita, sehingga kemudian orang-orang India tuh tertarik ada apa sih ini, sehingga mereka datang ke kita, datang ke Nusantara. Terus kemudian bangsa tetangga kita, bangsa Cina itu karena senang perang, dia masuk ekspansi ke wilayah Asia Tenggara dan masuk salah satunya ke Nusantara pada tahun 1122 sampai kemudian 1249 mereka masuk ke kita, dan mereka melakukan ekspansi kayak gitu ya. Salah satunya yang masuk ke Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai itu dimasukin oleh orang-orang China, dan mereka kemudian mengasimilasi diri. Jadi orang Cina nikah sama orang pribumi kayak gitu. Nah, itu sebagai salah satu strategi bagaimana kemudian mereka melanggengkan kehidupannya gitu loh, supaya kemudian karena di mereka itu kan sering-sering perang, sehingga kemudian untuk menyelamatkan diri akhirnya mereka nikah. Tapi kemudian mereka ada ikatan dengan semacam koalisi lah, gitu. Koalisi dari negerinya kayak gitu, dari kerajaannya. Nah, pada waktu itu di zaman itu bentangan antara Sumatera sampai Jawa itu tidak ada putus oleh laut, masih menyatu. Begitupun dari Jawa ke kemana tuh? Lampung, bukan Lampung, apa namanya itu? Ya Lampung ya, ke sana, ke arah barat tuh ya. Nah, itu juga menyatu. Nah, terus kemudian di situ banyak kerajaan-kerajaan. Kerajaan-kerajaan kita itu sampai ratusan, dari yang besar sampai yang kecil. Nah, kerajaan-kerajaan ini ya tadi itu berangkatnya dari masyarakat yang tadi itu para pelaut-pelaut itu, mereka bikin komunitas-komunitas, sehingga kemudian bikin kelompok-kelompok kekuasaan-kekuasaan negara gitu ya. Maksudnya pemerintahan lokal gitu. Seperti itu. Nah, tapi waktu zaman itu tidak ada terjadi istilahnya pasea atau ribut gitu ya. Saling ini enggak ada. Tapi setelah datang orang-orang asing tadi masuk ke kita, itu diciptakan suasana saling kecemburuan, saling menunjukkan eksistensi bahwa ini kerajaan kerajaan, misalnya kerajaan Kutai itu sebagai kerajaan paling tertua dan besar pada waktu itu, dia bisa mengekspansi kekuasaannya. Sriwijaya juga begitu kayak gitu. Berikutnya sampai terpecah menjadi kerajaan kayak semacam kerajaan Galuh juga ada 3. Dan itu terjadi peperangan di antara mereka. Di Jawa Barat sendiri kerajaan-kerajaan sering benturan sampai kerajaan Banten segala macam. Nah, itu setelah masuknya mereka datang ke kita, Hindu. Nah, setelah itu Hindu masuk. Sebetulnya yang menarik itu di zaman Buddha. Di zaman Buddha itu tidak terjadi begitu
Buddha itu tidak begitu kuat ke wilayah apanya ya, ke wilayah menciptakan arogansi gitu. Enggak, mereka lebih ke kontemplasi, enggak seperti di zaman Hindu dan Islam waktu itu. Jadi mereka lebih ini. Nah, Cina pada zaman itu sudah memasukkan ideologi ininya, kuasa permainannya, apa ya namanya itu. Jadi bagaimana politik yang terselubung di dalam tubuh kebudayaan masyarakat Indonesia pada waktu masyarakat Nusantara waktu itu. Seperti itu. Nah, lalu kemudian menyebar dan muncul beberapa mengatasnamakan tokoh-tokoh, dan ini dicurigai siapa yang mempersatukan waktu itu, mempersatukan Nusantara waktu itu, karena situasinya kacau, dari Kutai sampai ke dari barat sampai timur itu terasa terjadi perpecahan gitu antara kerajaan dengan kerajaan itu. Maka kemudian salah satu dari mereka itu mempersatukan Nusantara, yaitu dengan Sumpah Palapanya. Nah, tapi dicurigai ini orang sebagai strategi bahwa dia adalah tokoh yang mempersatukan Nusantara, seperti juga ini pernah terjadi juga di kerajaan Cina. Cina dulu waktu itu juga pecah kan gitu. Tapi kemudian karena mereka punya pengalaman untuk dalam konteks peperangan dan mempersatukannya, mereka kemudian itu dipakai di Nusantara. Nah, ini ada kecurigaan seperti itu terjadi. Nah, yang dilakukan oleh Gajah Mada. Nah, kita waktu sekolah mungkin percaya bahwa Gajah Mada itu ya sebagai pemersatu Nusantara gitu loh. Nah, tapi kemudian kita tidak pernah lagi menguji ulang apa sebetulnya yang terjadi pada zaman itu gitu. Kayak gitu. Nah, itu yang kemudian ada orang yang mengatakan bahwa Gajah Mada itu keturunan dari Cina. Cina. Nah, bahkan yang mengakibatkan peperangan antara Kerajaan Pajajaran dan Majapahit itu juga Gajah Mada. Nah, itu yang terjadi ya. Nah, lalu terjadilah Sumpah Palapa, bagaimana mempersatukan Nusantara, bahwa Nusantara harus bersatu, tapi di sisi lain masih terjadi peperangan kecil gitu. Kayak gitu. Dan itu artinya ada semacam seolah-olah ini saya pahlawan loh untuk mempersatukan ini, kayak gitu loh, mempersatukan kalian yang selama ini pecah gitu. Ada inisiasi seperti itu. Itu yang disebut dia pandai memainkan manajemen konflik. Ya, perang benturin dulu, baru setelah itu kemudian dipersatukan. Seolah-olah kayak itu. Dan itulah yang kemudian saya ini ada sebagian orang yang menganalisa seperti itu. Nah, lalu setelah terjadi kekacauan seperti itu zaman Hindu, dan masuklah kemudian Islam masuk, dan semua beberapa kerajaan mengikuti ajaran budaya Islam. Yang menjadi pertanyaan kita adalah begini, kenapa mereka pertanyaannya, apakah agama itu memang, kalau dikatakan agama adalah sebuah keyakinan untuk berhubungan keyakinan bahwa kita itu adalah makhluk yang bertuhan gitu ya. Karena pada zaman sebelumnya di Indonesia atau di Nusantara pada waktu itu, masyarakat itu percaya dengan kekuatan alam semesta. Alam semesta itu bukan animisme dinamisme yang digambarkan oleh orang Arab misalnya, atau orang Arab bilang itu adalah berhala, itu aliran sesat atau apalah yang namanya tuh, karena memuja iblis, memuja apa gitu ya, disebut kaum sihir kayak gitu. Enggak, memang pada zaman itu masyarakat kita itu
percaya betul bahwa kekuatan alam itu punya energi untuk kehidupan manusia gitu. Misalnya dia percaya pada kekuatan air, dia percaya pada kekuatan pohon, kekuatan angin. Di balik itu dia punya alam ini punya kekuatan hidup. Masyarakat kita itu udah percaya sampai situ, maka kemudian mereka bisa mengeksplorasinya menjadi tata nilai dalam kehidupan. Misalnya mereka bisa dia percaya dengan itu, dia bisa buktikan dia bisa memproduksi emas, bisa memproduksi makanan, bisa memproduksi pakaian, bisa mengolah tata nilai, tata bentuk rumah, pemukiman, sampai kemudian bagaimana melakukan hubungan organisasi kemanusiaan yang harmonis. Itu berangkat dari kesadaran mereka pada nilai-nilai yang ada di dalam kandungan alam itu sendiri. Nah, tapi kemudian muncul kelompok-kelompok agama baru dengan membuat keyakinan baru bahwa hal itu dianggap menyesatkan, sehingga kemudian apa yang terjadi, si masyarakat kita yang awalnya percaya dengan alam-alam itu pelan-pelan dia mulai meninggalkannya. Nah, tapi ada beberapa kelompok yang masih menggunakan itu daripada kemudian, karena masyarakat Nusantara pada waktu itu sangat menghormati orang yang datang, karena mereka itu dasarnya dengan siapapun mereka bisa hidup seiring gitu loh, tidak ada pretensi apa-apa pada waktu itu. Jadi ada orang yang datang ya, ayo main di sini, ayo bareng kita hidup bareng, tetapi dia tidak curiga apa ya yang mereka datang atas kehendak apa gitu loh. Karena dasar orang benua itu suka perang, gila eksistensi, gila kekuasaan, maka ketika itu masuk ke wilayah dunia ekonomi, perdagangan, mereka hanya menciptakan strategi itu, strategi licik lah istilahnya, karena tidak ada pilihan yang mereka mainkan seperti itu. Nah, kemudian mereka mencoba membawa ajaran-ajaran agama, keyakinan-keyakinan dari daerahnya, dari wilayahnya. Misalnya India dia membawa Hindunya ke sini. Tapi sebetulnya di mereka ada kepentingan besar dagang, karena pada waktu itu produksi hasil industri masyarakat Nusantara bisa masuk ke India, dan itu sangat digemari oleh masyarakat India pada waktu itu. Jadi industri kita itu sangat digemari oleh masyarakat dunia pada waktu itu, sampai ke Timur Tengah segala macam, dan mereka datang ke sini. Terus kemudian mereka datang ke sini membawa ajaran keyakinannya ke sini gitu. Membawa kultur yang tadinya masyarakat kita itu masih tradisi gelungan, itu kan tradisi perpaduan antara tradisi asli dan tradisi Hindu gitu. Tapi kemudian datang Islam, budaya Islam, sudah pakai coban-coban besar gitu, dibawa oleh masyarakat Persia ke Aceh pada waktu itu sekitar tahun 100 Masehi. Tahun 100 Masehi mereka sudah datang ke Aceh dan menyebarkan itu, sambil mereka kemudian berdagang, mencari. Jadi bukan lagi orang kita yang datang ke sana, jadi mereka datang ke sini membawa barang dari sana. Dan mereka memberikan pengajaran kulturnya Timur Tengah ke masyarakat kita. Dan karena masyarakat kita itu penerima, ya diterima aja semua itu. Tidak ada. Nah, tapi kemudian di sisi lain mereka punya kepentingan dengan itu. Si orang-orang luar itu punya kepentingan untuk menggeruk kekayaan kita pelan-pelan kayak gitu, bawa ke sana. Nah, maka kemudian pada zaman itu ya sekitar abad ini asal sekitar abad 14-15an ya, ketika muncul masyarakat Tionghoa itu tahu bahwa masyarakat Indonesia ini, masyarakat Nusantara ini menganut paham Islam. Maka kemudian orang-orang Cina dari Mongol itu memakai kedok Islam masuk ke kita. Kedok Islam. Makanya kan ada perpecahan antara Siliwangi dan Kian Santang gitu.
Kian Santang itu Islam katanya gitu kan, Siliwangi Hindu kayak gitu. Ini kan terjadi keributan antara ayah dan anak. Memang itu diciptakan seperti itu. Nah, tapi juga saya nggak tahu, ada orang bilang Kian Santang itu asal nama dari Kian Sancung. Karena orang Sunda itu nggak ada namanya Kian. Kian itu dari Cina, dari dari suku Mongolit apa gitu ya, pokoknya dari situ. Nah, kemudian karena di Sunda itu pakai Hanacaraka ya, jadi Kian Sancung jadi Kian. Nah, maka kemudian terjadi perpecahan antara makanya Pajajaran buntu pada usia 70 tahun. Jadi beda zaman-zaman kerajaan Sunda pada sebelumnya 500 tahun segala macam. Artinya usianya cukup tua kayak gitu. Nah, sehingga ketika perpecahan ini terjadi, si orang-orang Cina ini ada yang masuk ke Cirebon sampai dia membawa lampion kan. Lampion itu budaya Cina. Lampion tuh. Tapi kemudian di Cina itu lampion itu sebagai alat penerang kalau dia misalnya ada saudaranya yang meninggal, dia bawa ke makam, terus itu sebagai penerang bahwa cahaya lampion itu representasi dari cahaya surga gitu. Itu ya. Nah, simbol ini dibawa mengatasnamakan Islam. Bawa ke mana? Ke Cirebon. Lewat apa? Ya maksudnya ke Jawa Barat, masuk ke Cirebon. Nah, di situlah ya kemudian itu strategi mereka cara memainkan politik kekuasaan Cina ya waktu itu. Karena gini, pada tahun 1122 sampai 1249 Cina melakukan ekspansi gede-gedean, besar-besaran ke mana? Ke Asia Tenggara. Sampai dia membuat pemerintahan-pemerintahan baru di apa namanya tuh? Thailand segala macam kan gitu. Sampai kemudian masuk ke kita. Nah, kemudian berbarengan dengan penyerangan, si rakyatnya masuk juga ke kawasan-kawasan yang dijajahnya, kawasan-kawasan yang didatanginya, sehingga kemudian mereka mengasimilasi dengan penduduk setempat dan membuat kampung pecinan. Nah, kata pecinan itu memang pada waktu itu sudah dibuat ya, kayak di mana di Indonesia yang daerah pecinan itu di mana? Di Semarang ada si pecinan, terus di mana lagi ya? Di daerah Manado cuman pokoknya daerah itu ada juga wilayah pecinan. Belitung. Nah, itu memang mereka itu salah satu basis mereka. Jadi masuk ke situ. Jadi mereka masuk ke situ membuat kampung-kampung pecinan. Nah, ketika mereka sudah menyebar, pecah kekuasaan kerajaan-kerajaan kita, lalu kemudian pada perkembangannya Eropa mulai masuk, memainkan ini. Nah, karena pada waktu itu kuasa raja-raja di Nusantara ini masih kuat gitu ya, maksudnya belum pecah semua, maka kemudian dan mereka sudah beragama Islam ya, kerajaan-kerajaan kita sudah beragama Islam dan masih ada beberapa yang masih Hindu. Portugis pertama ya, pokoknya koloni Eropa masuk ke kita, terus kemudian tidak punya kekuatan Portugis pada waktu itu, akhirnya kemudian dia berkoloni masuk dan kemudian mereka membuat gerakan Divide et Impera. Metode Divide et Impera ini salah satunya yang dipelajari oleh si Van der Plas. Van der Plas inilah yang sebelumnya dia belajar ke Kairo. Jadi dia tahu banget bagaimana cara meruntuhkan kekuasaan lawan adalah dengan cara bagaimana meruntuhkan persaudaraan mereka, ideologi mereka. Caranya seperti apa? Si Van der Plas inilah yang kemudian dia belajar
Karena tahu persis kultur masyarakat di kita, maka dia belajar ke Kairo. Karena masyarakat Nusantara pada waktu itu adalah masyarakat yang menganut paham Islam, karena hampir mayoritas waktu Islam, dan berhasil gerakan Islamisme itu di Indonesia pada waktu itu, sehingga kita antara Hindu dan Islam. Makanya kemudian ketika Jawa Islam mau masuk ke Jawa, termasuk salah satunya ke Jawa Timur, di sana di masyarakat Kediri itu kan masih kuat dengan Hindunya. Maka kemudian si raja apa namanya itu Majapahit itu siapa namanya? Ada yang tahu nggak? Lupa lagi saya. Nah, dia mendatangi salah satu empu di siapa? Nah, maka dia datang ke salah satu empu di Bali. Nah, Bali itu sendiri sebelumnya bukan agama Hindu, dia masih agama adat Bali. Lalu dia meminta supaya mereka menerima orang-orang Hindu di Bali gitu loh. Nah, awalnya menolak, si pandita ini, ahli pertapa ini menolak. Bali tidak bisa menerima kebudayaan dari luar, karena Bali punya adat tersendiri kayak Baduy gitu loh modelnya. Dia tidak mau. Tapi kelamaan karena bujukan rayu si raja ini, kasih semangat si pandita ini, ya akhirnya kemudian dia mau menerima, sehingga agama Hindu istilahnya tuh dititipkan lah, dimasukkan ke Bali. Nah, salah satunya yang diminta yang terus kemudian termasuk si ini calon arang itu siapa? Ya, calon arang ini tokoh perempuan dari Kediri ya, yang melawan dari orang-orang ini. Nah, masalah itu Islam di Jawa. Kemudian setelah Islam masuk, baru Eropa masuk dengan membawa agama. Dan mereka tahu cara untuk menarik kekuasaan dari artinya cara untuk menguatkan kekuasaannya adalah melalui kultur, mulai budaya, mulai agama. Nah, makanya mereka membawa agama, ajaran-ajaran Nasrani ke kita. Ya seperti juga yang dilakukan Hindu dari India, Damaskus gitu ya, Timur Tengah, kita. Terus Cina dengan sebetulnya Cina juga sebelumnya kan Buddha itu sendiri dibawa oleh masyarakat Cina. Buddha itu sebetulnya itu dari pengaruh India, waktu itu dia datang ke Cina dan kemudian tapi tidak bisa membudakkan Cina waktu itu India. Hanya kemudian sebagian dari ajaran Buddha ini dimasukkan sebagai alat strategi untuk sebagai alat strategi Cina untuk memasukkan kekuasaan, permainan politik ekonomi. Nah, kenapa yang jadi pertanyaan agama itu dijadikan alat untuk permainan politik ekonomi mereka? Karena ajaran agama itu sebetulnya siapa yang tidak tertarik, misalnya di situ diajarkan bagaimana kita diajarkan toleransi, mengenal Tuhan, mengenal sesama, semua agama sama. Seperti juga agama yang di masyarakat adatnya sendiri ya di Nusantara, sama di sini, cuma cara kulturnya di sini beda dengan di sana, tapi kemudian diterima. Kayak orang Islam dia diterima, orang Hindu juga diterima, karena memang hakikatnya sama gitu ya pada waktu itu. Makanya kemudian cuma waktu itu yang sangat kritis sesuatunya Analha kata dia, karena dia belajar ke Kairo kan lama di Kairo, dan dia bilang jangan diganggu masyarakat mereka, karena mereka orang Nusantara itu sudah menemukan Tuhannya. Tapi karena ini membahaya, maka karena ini ada kepentingan politik dari para orang-orang pedagang dari Persia, dari Timur Tengah ini, maka kemudian terus dari Cina juga punya kepentingan dagang, maka dipenggal saya seperti itu. Jadi begitu. Jadi ya kalau kita menganggap bahwa agama benar, semua agama benar, cuma kita harus melirik sejarahnya itu seperti apa masuk kita.
bahkan sampai saat ini juga saya ingin mempelajari sejak agama suku, agama adat kita itu seperti apa sih sebetulnya. Karena gini, seperti juga lahirnya agama-agama di seluruh dunia, ya berangkatnya memang dari persoalan kehidupan manusia, dari persoalan konflik segala macam, kemudian ada perenungan, ada apa, kayaknya lahirlah itu. Kalau di Islam muncullah wahyu misalnya kayak gitu, kalau di Buddha kan beda lagi kayak gitu. Nah itu mungkin belum ya, kolonial, Portugis masuk dan Eropa masuk, dan mereka memakai konsep sekaligus juga memberikan ajaran agamanya. Tapi kemudian yang memang kalau Eropa ini agak parah, lebih lebih strateginya tuh lebih kasar gitu loh dibanding Cina, terus kemudian Timur Tengah, terus kemudian India. Kalau Eropa ini lebih kasar dan mereka lebih banyak menggunakan peperangan kayak gitu, suka seperti itu masih. Terus mau pecah belahnya tuh langsung kayak gitu. Dan ketika mereka tahu bahwa kekuatan raja-raja di kita ini sudah kelihatan dipetakan, sudah tidak akan punya kekuatan lagi, maka mereka masuk. Jadi si Eropa ini udah lihat, dia masuk ke kita mungkin lewat intelijennya, tahu petanya seperti ini, seperti bahwa kerajaan-kerajaan ini terjadi perpecahan. Kemudian mereka masuk ke kita, dan kita buat dengan melakukan divide and impera, dihabisin tuh raja-rajanya, hanya perang saudara, habis-habisan. Lalu kemudian disisalah beberapa kerajaan termasuk Mataram. Makanya di Mataram sendiri di jam berapa tuh? Belakang berapa? Dan dibilang kalau mereka mau terlibat melawan kami, maka dihabisin. Maka mau nggak mau, ya udah, kami menerima kedatangan kalian, cuma kami hanya dibatasi wilayah Mataram kayak gitu. Karena kalau kita lihat ya seperti yang dibicarakan kemarin, bahwa kerajaan-kerajaan kita di mana-mana tidak mengenal benteng. Benteng itu hanya sebagai batas kekuasaan. Itu yang diciptakan oleh Belanda pada waktu itu. Nah, si kolonial Eropa ini datang ke sini itu dengan tadi itu dia memahami banget kultur di sini, maka kemudian saya nggak tahu ini, mudah-mudahan ada satu ayat yang kemudian dia robah gitu loh, ayat itu. Lalu kemudian si masyarakat itu harus tidak berperang. Kayak Aceh itu beberapa kali kan tidak bisa nerima kan gitu bangsa Belanda masuk ke sana, sampai mereka melakukan perlawanan segala macam. Tapi lama kelamaan juga hancur karena si beberapa ulama orang Eropa ini masuk ke sana dan mempengaruhi orang-orang Aceh. Dan janganlah berperang, kalian udah urusannya dengan Tuhan, tidak ada hubungannya, agama itu tidak ada hubungannya dengan hal duniawi seperti itu. Dan itu terjadi juga di wilayah-wilayah Jawa segala macam. Sehingga orang-orang yang belajar agama pada waktu itu, agama Islam, tidak pernah ikut perang. Tapi ada beberapa ulama yang terus melakukan perlawanan. Tapi karena mereka kuat, dalil-dalilnya juga kuat, akhirnya kemudian sebagian pecah, dan saat dipecah itulah kemudian jadi tidak ada kekuatan pertahanan di wilayah di masyarakat kita, dan dengan gampang mereka akan masuk. Itulah mulai kekacauan, mulai ekspansi Eropa masuk ke kita, dan 350 tahun lah. Oke, itu mungkin sementara ya. Mungkin ada yang bertanya ke mungkin tadi yang sudah dijelaskan oleh Abang, ketika itu penjam itu kerajaan berasal dari para pelaut itu, dan
agama menjadikan sebuah alat untuk memasuki ke Nusantara menggunakan agama seperti itu, dan bisa memecah belahkan kerajaan-kerajaan di Nusantara. Seperti itu penjelasannya. Mungkin ada yang mau bertanya? Siapa? Ya. Kan zaman dahulu ketika masyarakat Nusantara, katakanlah Nusantara gitu, belum ada istilahnya peresmian dari nama Indonesia mungkin di Belanda. Apakah agama datang sebagai ekspansi kebudayaan? Ada yang voice note ya. Kemudian yang kedua, Kita udah tanya jawab. kemarin teman saya Voice note aja. ke Jogja untuk melihat Islam, kemudian mereka berdiskusi tentang kebudayaan dari Jawa dan Jogja. Masyarakat Jawa mengakui identitasnya sekitar tahun 600-an mungkin. Berdasarkan literatur yang ada gitu. Tapi saya lupa lagi apa sih literaturnya gitu, lupa lagi. Nah, untuk masyarakat Sunda, pengenalan identitas itu sejak kapan? Karena literatur Sunda itu sangat terbatas, hanya ada dalam prasasti atau naskah-naskah yang sangat terbatas itu. Nah, untuk masyarakat Sunda sendiri sejak kapan sih mengenal identitasnya? Karena kita tidak tahu bahwa kapan jadinya, bagaimana bentuk dari sebuah kerajaan Pajajaran, kan tidak ada secara resmi gitu. Kalau Majapahit kan kita mengenal, kalau kerajaan lain kita mengenal candi-candi gitu. Tapi kalau di Sunda sendiri bagaimana? Itu mungkin. Oke. Cara untuk mempengaruhi orang untuk kepentingan dagang politik adalah membangun kesadaran ideologi yang sama, seperti itu, membangun keyakinan yang sama. Nah, kalau kemudian kalau udah ada kesepakatan ideologi atau keyakinan yang sama, dengan sangat mudah orang itu akan dijadikan bahan permainan politik, permainan usaha kayak gitu. Nah, kenapa agama-agama ini dijadikan alat strategi perdagangan mereka? Karena sangat gampang, ketika dia sudah satu keyakinan, ya akhirnya ya dia berkoloni gitu langsung. Dia nggak akan mungkin dia bermain dengan yang lain kayak gitu. Karena kita akan percaya bahwa si A ini adalah satu jiwa, satu perasaan dengan kita, satu keyakinan dengan kita, satu kultur dengan kita. Itu strategi usaha dagang seperti itu. Nah, lalu kemudian makanya kalau kita lihat jejak-jejak sejarah keyakinan bangsa kita, agama-agama kita kok selalu diiringi dengan usaha gitu loh, dagang, kayak Persia misalnya, terus kemudian kayak India gitu. Mereka dengan membawa usahanya memberikan, jadi mereka berdagang sambil ini, karena ujung-ujungnya ke situ juga. Nah, begitu juga yang dipelajari oleh Cina misalnya. Cina juga datang, dia mempelajari kebudayaan kita, lalu kemudian dia juga membawa agama, ajaran agamanya. Agamanya tuh apa sih? Konghucu ya. Konghucu sama ini apa, Buddha, dia bawa Buddha ke sini. Nah, terus itu salah satu strategi. Nah, begitupun juga Eropa juga membawa keyakinannya. Dia menjajah kita, menembakin, tapi kemudian dia memberikan ajaran-ajaran agama. Ngapain gitu loh, udah nembakin terus kemudian dia memberikan ajaran-ajaran. Beberapa di daerah kita kan ada yang asalnya kayak Irian, segala macam itu ya. Sebetulnya mereka sendiri dulu punya agama sukunya sendiri ya. Tapi ya udah, apa yang terjadi seperti itu ya kenyataannya. Terus tentang apa ya, artefak Sunda. Nah, ini yang menjadi persoalan itu apa ya, ilmuwan-ilmuwan kita tuh ya masih beranggapan bahwa semua catatan atau apa namanya itu semua dibawa ke Belanda. Sampai buku-buku kitab-kitab kita itu ada di Belanda, kayak negara-negara penjajah. Nah, lalu caranya bagaimana untuk menutupi sejarah? Cara untuk menutupi, karena
Ayo masuk. Wah, tidak mau mengganggu. Nah, Lagi apain? diskusi Oh, tentang. sejarah. Oh, Ayo saya masuk. mau ke warnet sebentar. Oke. Nanti ke sini. Iya. Ya. Ya. Bentar. Kalau dia orang Meksiko, jadi nggak ada sejarahnya. Kita apa? Ya, kepentingan. Berpolitik dengan itu ya. Nah, jadi apa ya? Strategi untuk melanggengkan kekuasaan penjajahan. Kuasa penjajahan itu tidak misalnya harus kita ditekan dengan senjata segala macam, tapi secara memori, secara ini apa, kultur, pendidikan itu ditutup gitu loh, nilai-nilai akar sejarahnya. Dengan cara apa? Ya diambil artefak, diambil pikirannya, buktinya ya diambil buku kita, kitab-kitab kita dibawa ke Belanda ke sana. Tapi di sisi lain mereka juga membangun, menutup tata nilai kita dalam bentuk arsitektur, dalam bentuk tata laku. Itu mereka. Misalnya arsitektur atau tata kota, wilayah tapi ya kepemerintahan. Kenapa misalnya mereka membuat pemerintahan di wilayah Bandung ya, cekungan Bandung. Asalnya kan Bandung ini misalnya mereka bikin kota di Kepriak, di daerah Bandung Selatan. Terus karena sering banjir pindah ke alun-alun. Nah, alasannya sering banjir, dulu nggak pernah banjir karena di daerah sana itu memang masih perbukitan dan masih hutan. Mereka tebangin habis tuh, dijadikan perkebunan teh oleh mereka. Gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa itu dijadikan perkebunan teh? Karena memang ada kepentingan buat mereka untuk perdagangan mereka di Eropa, gitu ya. Jadi alam kita tuh dihabisin sama mereka. Jadi yang merusak tata nilai ekologi pada berikutnya adalah memang orang-orang Belanda, orang-orang kolonial Belanda. Seperti misalnya mereka kemudian membabat habis di kawasan alun-alun, jadikan perkotaan kota Bandung, dan mereka juga membuat perguruan tinggi, salah satunya ya ITB, gitu ya. ITB yang mereka buat seperti itu, yang sebetulnya itu mau bobat habis. Dan kemudian penduduk asli orang Bandung ya, orang Sunda di Cipaganti itu juga dihabisin, gitu ya, dijadikan perumahan orang-orang elit Belanda kayak gitu. Kawasan Dago yang di bawah itu juga sebetulnya ini kawasan hutan waktu itu. Kota yang menurut zaman kerajaan Pajajaran pada waktu itu, malahan saya dengar di daerah Purwakarta, pusat kotanya itu di pinggiran laut, bukan di gunung. Kalau gunung itu tempat pertapaan, tempat mereka bersunyi, tempat mereka mencari ilham, inspirasi, cari ilmu gitu loh, kayak gitu. Nah, dirubah itu semua gitu oleh pemerintah Belanda. Tata ruang, nilai persoalan peradaban kota itu dirubah gitu, kayak gitu. Nah itu akhirnya ya dampaknya seperti sekarang ini. Kota di Semarang kayak gitu, itu dirubah tata kotanya gitu, dibuat. Terus banyak ya kota-kota yang diciptakan orang Belanda yang patut dicurigai jejak sejarahnya, ada apa gitu loh, mereka dia membuat kota di situ. Nah jangan-jangan salah satunya adalah menutupi, salah satunya menutupi jejak sejarah anak cucunya ke sini, supaya kemudian lupa dan kita akan tergantungan pada mereka. Kita mau sekolah aja misalnya S2, S3 tentang sejarah sudah harus di Belanda kan, nyari ininya, datanya. Gak bisa kita di sini. Ya itu salah satu bentuk usaha mereka. Dan akhirnya kemudian apa yang terpikirkan kemudian pada era sekarang, kita beranggapan mereka lah yang kaum intelektual. Enggak juga, itu memang bajingan, penjahat gitu loh. Mereka kaum intelektual dan mereka ada semua data-data sejarah ada di mereka. Coba bisa dibayangkan kalau itu ada di Indonesia, itu bisa habis, rusak. Ya perilaku kita sampai seperti sekarang ini memang diajarkan oleh pemerintahan Belanda, para penjajah itu, sehingga kemudian kita tidak menghargai sejarah. Nah, jadi artinya
jawabannya seperti itu. Jadi melakukan kekuasaan ya nah, sejarah itu, maka kemudian kita susah misalnya dan kenapa Sunda yang menjadi sasaran? Karena memang di Sunda itu kan sistem sebetulnya sistem. Nah, sistem ini yang kemudian yang seharusnya dipelajari oleh anak cucunya malah tidak dipelajari gitu, karena tidak ngerti gitu loh. Tidak ngerti, akhirnya kemudian ya kita jadi lupa, jadi kita mengekor semua ke barat. Sejak itulah kemudian sejak pemerintahan Belanda masuk, Eropa masuk, ajaran-ajaran barat masuk, termasuk yang juga dipelajari Soekarno dan tokoh-tokoh pergerakan era-era revolusi 45 itu di Budi Utomo dan pokoknya reng-rengannya ke sini itu semua pendidikan barat, sampai ke pola-pola arsitektur, pola-pola berorganisasi, pola-pola demokratisasinya itu semua mengajukan